Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nova Neke dari Prodi S1 Sistem Informasi dengan NIM 054076155. Di sini saya akan menjelaskan untuk tugas dari mata kuliah pemrograman berbasis web. Oke, mungkin langsung saja ya. Ini tugasnya hampir sama dengan tugas satu kemarin, tapi di sini kita berfokus pada Vue.js. Di sini kita diminta di sini kita diminta untuk membuat sebuah aplikasi website sederhana untuk pemesanan bahan ajar di universitas terbuka dan berfokus pada aplikasi website berbasis Vue.js sebagai framework, dan juga untuk data-data yang dibutuhkan itu tidak dibaca melalui database tapi melalui JS sebagai dummy data yang akan dilampirkan bersamaan dengan tugas praktik. Untuk JS-nya sendiri sudah ada di e-learning kita ya. Sudah ada di e-learning kita. Oke, sudah ada ya. Oke, langsung saja di sini buatlah dua halaman website yang perlu dikembangkan sebagai berikut. Satu, halaman stok bahan ajar, dan juga dua, tracking delivery order ya. Oke, di sini untuk stok bahan ajar bisa menggunakan table list atau bentuk lain untuk mendapatkan list data dalam jumlah banyak dan memiliki data-data field. Untuk data-data fieldnya yang harus ditampilkan yaitu ada kode mata kuliah, di sini kode judul, kategori mata kuliah, UPBJJ, lokasi rak, quantity safety, status, dan juga catatan. Di sini untuk JS-nya sudah saya buat ya. Untuk code-nya sudah saya buat, sehingga langsung saja saya ke penjelasan ya. Di sini sudah ada JS-nya. Di sini sudah ada JS dari stok dan juga tracking. Di sini ada Reactive State untuk filter, sort, dan juga table. Lalu di sini data untuk form tambah stok di sini kan sudah diterapkan di sini data untuk stok, untuk tambah stok untuk fieldnya. Oke, di sini untuk item pengerjaannya di sini ya, untuk menambahkan dari item-itemnya. Lalu juga di sini ada di sini di sini kita lanjut. Terdapat fitur untuk mengedit stok dari bahan ajar. Untuk Vue.js-nya sendiri di sini ada di edit item ya. Di sini sudah terdapat di edit item untuk mengedit stok bahan ajar ya. Lalu di sini juga ada delete itemnya. Nanti kita coba. Lalu di sini kita bahas untuk terdapat fitur untuk melakukan filter dan sort data stok. Silakan bebas menggunakan elemen select, radio, atau checkbox. Oke, sebagai pembuktiannya saya coba run. Oh, di sini sudah bisa untuk memfilter tadi ya, sudah ada ya. Sebentar, saya run dari login, kita run. Saya run di sini, saya akan login. Kita lihat datanya ya, di data yang kemarin, data di tugas 1 kita login sebagai Rina. Oke, Rina. Dan untuk passwordnya sendiri Rina 123 ya. Oke, di sini kita login sebagai Rina Wulandari ya, berdasarkan data yang sudah ada di tugas 1 kemarin ya. Di sini ada informasi bahan ajar. Oke, kalau untuk isi dari bahan ajarnya sendiri itu sudah yang ada di e-learning tadi ya. Sini sudah kita masukkan untuk data ini kan isinya yang data pengguna dan juga data bahan ajar yang sudah kita jelaskan di pertemuan kemarin. Lalu di sini ada data bahan ajar. Nah, di sini data bahan ajarnya untuk UPBJJ-nya, kategori listnya, kode paket, lalu di kode dari mata kuliah itu sendiri. Untuk safety-nya di sini. Untuk safety-nya di sini untuk safety bisa disebut dengan limit stok ya. Untuk limit stoknya ada, sehingga nanti akan ada statusnya seperti itu. Oke, di sini ada kodenya, judul, kategori, UPBJJ, lokasi rak, harga, jumlah, status, catatan, dan aksi. Untuk di sini parameternya itu statusnya itu untuk stok di atas 10 maka dia kodenya aman. Jika di bawah 10 maka kodenya akan lanjut. Di sini juga ada catatan dan juga ada aksi ya. Oke, lanjut saja kita ke. Oke, di sini terdapat filter stok ya berdasarkan UT daerah. Jadi terdiri dari seluruh daerah dan daftar setiap daerah dan juga kategori mata kuliah. Oke, di sini ada filter. Dan juga coba kita bahas filter ya. Di sini terdapat filter yang hanya menampilkan jumlah stok quantity kurang dari jumlah safety stok, dan juga jumlah stok 0 untuk menjadi daftar yang dapat mengingatkan untuk melakukan reorder bahan ajar. Oke, di sini sudah ada ya untuk checklistnya. Jadi jika kita pencet jika kita checklist maka akan menampilkan status yang stoknya menipis seperti itu ya, dan juga kosong. Baiklah, di sini juga ada untuk sortnya dari judulnya di sini berdasarkan abjad, lalu juga di sini jumlah dari yang paling kecil jumlahnya, dan juga harga ya. Untuk harganya dari yang paling kecil ya, dan juga di sini sudah ada filter berdasarkan UPBJJ-nya ya. Jakarta akan munculin Jakarta seperti itu ya. Oke, lanjut. Di sini
Fitur sudah kita bahas ya. Untuk fitur sortnya berdasarkan judul, stok, dan harga. Fitur filter dapat di reset ulang. Kita coba untuk reset ulang di sini. Oke, ini kan masih berdasarkan harga kita reset, maka akan tampil keseluruhan ya dari awal seperti itu. Oke, lanjut di sini ada Oke, di sini ada implementasi dependent option, seperti misalkan ketika memilih filter stok berdasarkan daerah, baru akan muncul filter untuk kategori mata kuliah. Baik yang dimaksud di sini seperti ini. Di sini perlu kita pilih dulu ya UPBJJ-nya, sehingga jika belum kita pilih, kita belum bisa untuk memilih kategorinya seperti itu. Di sini kita pilih dulu untuk Jakarta, untuk UPBJJ-nya kita coba Jakarta. Di sini ada nih semua kategori atau di MK wajib. Oh, ini kebetulan MK wajib semua ya. Kita lanjut di misal di Makassar, di sini ada MK pilihan seperti itu ya. Oke, lanjut. Sudah clear ya untuk yang poin ini. Lalu menampilkan status stok bahan ajar. Di sini memberikan status aman dengan menggunakan simbol yang memberikan tanda yang pesan aman seperti itu, ataupun teks hijau apabila stok lebih dari safety stock, dan juga memberikan status menipis dengan menggunakan simbol yang memberikan kesannya ada warning ataupun teks warna orange apabila stok kurang dari safety stock. Lalu memberikan status kosong dengan menggunakan simbol yang memberikan kesan tanda bahaya gitu kan, atau bisa juga di warna merah jika stoknya 0 seperti itu. Oke. Di sini kita coba, di sini ada ya aman, menipis, dan juga lalu dan juga ada aman dan menipis seperti itu ya. Dan juga jika kita masukkan stoknya 0, maka itu akan ada status lain yang seperti kita jelaskan tadi, yaitu akan ada status yang berwarna merah. Oke, lanjut. Di sini terdapat fitur menambahkan bahan ajar melalui formulir kecil dan melakukan validasi sederhana untuk setiap fieldnya. Kalau di sini sudah kita bahas tadi singkat di stok. Lalu di sini ada add item. Di sini ada add item. Terus di sini ada add itemnya ya. Untuk safety stoknya sendiri sini kita buat 10 ya. Ini untuk menambah bahan ajarnya ya. Kita coba. Oke, di sini kita coba untuk menambahkan modul ya. Di sini jika kita untuk kode jika kodenya sama, maka kita tidak bisa untuk add-nya lagi seperti itu ya. Jadi menghindari untuk double data. Oke, di sini kita coba untuk misal ECMA 44. Untuk judulnya itu misalnya kita buat matematika. Kategorinya MK wajib, PBJJ-nya kita buat Surabaya. Oke, sebentar coba. Oke, sebentar ya, kita coba cek. Sebentar kita cek. Sini UPBJJ. Ya, sudah terbaik ya. Sorry, maaf, tadi ada kekeliruan. Kita coba misal untuk ini kodenya 4, judulnya matematika. Lalu pilih kategorinya MK wajib, PBJJ-nya untuk kerapnya sebentar ya, untuk kerapnya untuk kerapnya di R1 harganya 12.000, jumlah stoknya bisa buat 0 ya. Catatannya kita buat di sini warning gitu ya. Contoh saja ya untuk catatannya. Di sini muncul ya. Di sini kosong ya. Coba kita cek. Oke, kita pembuktian untuk misal kita buat pembuktian ya. Untuk tadi ini kita baca misalnya. Ini tadi jika stoknya 0 maka tulisannya habis ya statusnya. Jika kita buat 9 maka stoknya akan menipis karena safety stoknya itu di 10 ya. Oke, coba kita buat di yang statusnya kosong tadi ya. Oh sorry, coba kita hapus ya, kita delete ya. Di delete. Oke, delete sudah aman ya. Kemudian sudah saya coba juga untuk delete-nya sendiri ada di bagian bawah ya, setelah edit dan juga delete-nya sudah dapat ya. Akan ada pop-up yakin ingin menghapus, dan juga ada icon warning ya. Dan juga ada button hapus atau batal. Jika hapus maka akan muncul pop-up terhapus, data telah dihapus dan juga sukses.
Oke, sudah clear ya untuk halaman pertama. Kita lanjut ke halaman kedua, yaitu tracking delivery. Tracking delivery order. Halaman ini menampilkan halaman untuk tracking status halaman DO bahan ajar seperti pada tugas 1, tapi di sini perlu menerapkan penggunaan framework Vue.js ya. Untuk tracking sendiri sudah ada ya JS-nya di tracking dan juga di tracking app JS, dan juga untuk HTML-nya sudah ada ya di tracking ya. Di sini sudah kita terapkan juga ya. Untuk yang pertama tadi, maaf ya. Oke, kita bahas ulang untuk halaman yang satu ini. Untuk penggunaan framework Vue.js-nya sudah ada ya di HTML-nya sini ya. Di sini sudah ada contohnya ya, vModel, vFor untuk pengulangan ya. Ada vIf, sudah aman ya. Lalu lanjut, di sini ada terdapat fitur untuk menambahkan input delivery order yang baru. Berikut adalah data field yang perlu diisi, yaitu nomor DO, di mana tergenerate otomatis. Penomorannya terdiri dari DO, tahun belajar, sequence number. Oke. Misal DO 2024, DO 2025-001 untuk data awal. Selanjutnya, jika sudah ada data tracking terbaru, maka menjadi DO 2025 di 002. Jadi sudah auto generate ya. Jadi kita coba terakhir pengiriman seperti di sini ya. Di sini kan sudah kita masukkan ya untuk DO 001, maka di sini sudah auto generate, yaitu data selanjutnya yaitu sudah ada berubah DO 2025, dan untuk sequence number-nya 0002 ya. Jika kita tambahkan akan ke 0003, dan juga kita tambahkan lagi ada 4 karena kita generate ya. Di sini sudah auto generate. Di sini ya sudah ada auto generate ya. Nomor DO berikutnya akan bertambah satu per satu di sini ya untuk sequence-nya. Dan juga di sini ada validasi buat kelengkapan data. Jadi jika kita memasukkan data yang tidak lengkap, maka akan ada pop-up warning data belum lengkap, seperti itu ya. Oke, lanjut. NIM diisi secara manual oleh pengguna, nama diisi secara manual oleh pengguna. Ekspedisi itu ada pilihannya ya, dipilih oleh pengguna berdasarkan data UPBJJ list di sini. Lalu ada bahan ajar, pakai bahan ajar dipilih oleh pengguna berdasarkan data paket. Oke, di sini ada tanggal kirim, dapat diisi manual ataupun menggunakan date fungsi untuk mengambil local time. Total harga diambil dari data array of object paket, yaitu harga. Oke, mari kita coba ya. Sini udah auto generate ya. Jadi untuk NIM coba kita memasukkan. Kita coba menggunakan NIM saya ya. Oke, sudah manual, bisa kita masukkan manual. Untuk ekspedisi kita pilih misal regular 3 hari. Lalu paket bahan ajar ada IPS. Di sini ya ada paket IPS ya. Untuk paket sendiri sudah ada di data bahan ajar yang sudah ada di di sini ya. Maaf. Sudah ada di sini ya paket bahan ajar. Sudah ada di data yang ada di e-learning ya. Kita tentukan tanggal dikirimnya. Oke, kita coba buat tanggal DO baru. Oke, maka sudah ada ya, sudah bisa ya. Di sini sudah ada nomor DO-nya auto generate tadi, yaitu 02. Tadi sudah kita masukkan 01, lalu yang barusan 02, dan juga DO selanjutnya yaitu 03 ya untuk sequence number-nya ya. Oke, kita bahas yang tadi ya. Untuk NIM diisi secara manual oleh pengguna, nama kita isi secara manual. Untuk ekspedisi tadi berdasarkan list ya. Untuk ekspedisi tadi berdasarkan list, di sini bisa kita pilih untuk list ekspedisinya. Lalu juga untuk paket bahan ajar, ini ya sudah ada di Vue di JS yang tadi kita dapatkan dari e-learning paketnya. Sudah bisa di sini untuk paketnya ada paket IPS dasar dan juga IPA dasar. Lalu untuk tanggal dikirim dapat diisi manual ataupun menggunakan fungsi date untuk mengambil local time. Di sini sudah ada ya. Jadi kita bisa memilih data tanggalnya. Oke, kita sudah clear ya untuk di tracking ini. Oke, di sini kita bahas struktur proyeknya sebagai berikut, yaitu di sini ada disarankan untuk indeks ya, untuk menampilkan stok HTML dan juga tracking HTML. Di sini sudah ada ya kita di dashboard. Sudah ada di dashboard, yaitu di navbarnya sudah ada menu stok dan juga tracking. Lalu pada stok HTML halaman 1 stok bahan ajar wajib sudah kita bahas tadi. Untuk tracking juga ada. Lalu CSS di sini optional, tapi kita ada di sini ya style CSS ya. Lanjut untuk JS kita ada stok dan juga tracking app. Oke, untuk JS-nya sendiri kita sudah ada ya. Untuk JS-nya sudah ada stok dan juga tracking. Untuk disarankan seperti ini. Di sini sudah sesuai ya dengan yang disarankan. Oke, untuk memudahkan. Oke, sudah kita bahas semua ya. Mungkin cukup sekian untuk pembahasan kali ini. Terima kasih, dan jika ada kesalahan dan juga pemilihan kata yang salah, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.